Dikerjakan dulu. Sorry. Terlihat ya? Terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk ngitungnya? 2, 5, 3? Saya kasih waktu 2 menit cukup? Halo, cukup? Gimana, udah? Dapat jawabannya? Sudah, Pak. Siapa nih yang mau jawab nih? Saya Pak coba jawab. Silahkan. Jawabannya 8,3 ml, Pak. 8,3 Mililiter. mililiter. Oke, konsentrasi pekatnya berapa? Bentar.
Maaf ada gangguan sedikit. Tadi siapa yang jawab? 8, berapa tadi? 8,3 Pak. Siapa namanya? Angelin Pak dari kelas B. 8,3 mililiter atau liter? Mililiter Pak. Mililiter. Ini diperoleh dari konsentrasi pekatnya ya. Konsentrasi pekatnya tadi berapa? Dari siapa yang jawab tadi? Nadia. Dua belas 12,07-nya berasal dari mana? Berapa? 37 angka dari masanya. Berarti kamu ubah dulu ya. Persennya itu dari jadi gram ya. Oke. Di sini densitasnya digunakan untuk apa? Kalau saya mengeluarkan rumus seperti ini. Hmm? Massa zat pelarut. Oke, berarti tidak digunakan ya dalam perhitunganmu ya. Jangan aja. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa menggunakan rumusnya apa? Silakan. Untuk menentukan volumenya. Oke. 100. Gimana ulangin? Oke, 1,19. Oke, boleh menggunakan rumus tadi. Yang lainnya paham nggak? Apa yang disampaikan oleh Nadia sama Angelin tadi? Bagaimana bisa memperoleh 8,3 mili? Pak mau izin masuk Pak. Silakan. 5 Pak. Iya, silakan terima. Ini saya masih bingung sama yang disampaikan Nadia tadi kan. Itu untuk menentukan HCl pekat tadi itu kan digunakan pakai yang 100 itu ya Pak. Nah itu 100-nya itu kenapa ya bisa kita tentukan langsung dipakein 100 kayak gitu Pak. Oke, bentar ya.
Oke, Rima Isa ya namanya ya. Pertanyaan bagus. Jadi kenapa ada 100 dibagi 1,9? Karena ini kan densitas dari HCl-nya ya, itu di dalam suatu larutan itu sekitar segitu 1,13 ml dianggap dalam satuannya itu jumlah total di dalamnya itu ada HCl sama ada pelarutnya. Nah, total keseluruhannya itu dianggap 100. Maka muncullah angka 100 itu. Nah, kita pengen tahu berapa sih komposisi HCl-nya di dalam eh, pelarut tersebut atau kejumlahan 100 itu. HCl berapa, pelarut HCl di dalam larutan itu berapa. Paham nggak sampai sini? Jadi di dalam HCl pekat itu ada dua jenis ya, ada dua jenis. Ada HCl-nya, ada pelarutnya karena HCl sendiri kan bukan dalam bentuk larutan ya. Dan terkadang juga tidak pure murni dianya. Jadi dia harus dilarutkan dalam suatu pelarut ya. Nah, itu kita anggap total dari dua. Sorry, suara saya terdengar ya tadi ya. Tadi yang terakhir di saya kayak putus, Pak. Maksudnya Oke. Saya terpilih mute. Jadi di dalam larutan HCl itu kita anggap ada dua jenis ya, ada HCl tersebut dan ada juga pelarutnya. Karena HCl sendiri kan tidak bisa berdiri sendiri gitu, ataupun dia juga harus dilarutkan dalam satu larutan agar dia stabil. Nah, itu dianggap dua campuran itu 100 totalnya. Nah, kita pengen tahu HCl-nya di situ berapa sih? Makanya muncul ada densitas dari HCl tersebut dihitung 1,19 gram per mili. Nah, itu kita pengen tahu berapa sih volumenya dia di dalam larutan itu. Makanya muncul angka 100 itu. Nah, dari 100 itu kita anggap 100 totalnya. Jadi komposisinya berapa mili dalam 100 itu? Jadi dianggap di sini HCl-nya 84 mili. Sampai sini paham nggak, Rima? berarti, Pak, itu tuh hanya di HCl aja ke 100 apa di yang lain juga bisa, Pak? Bentuk soal yang seperti lain. Iya, jadi di bentuk yang lain juga sama, asal kita tahu densitasnya berapa. Jadi yang nanti membedakan antara HCl dengan larutan yang lain, misalnya HCO4 ataupun amonia ataupun yang lainnya, kita lihat densitasnya. Ya, karena semua pelarut-pelarut baik asam maupun yang basah, ya, itu biasanya dilarutkan dalam satu larutan. Gitu. Jadi dia bukan murni 100%. Pun ada, kalau tidak salah mungkin asam asetat ya 100% murni. Jadi dia tidak perlu densitasnya lagi gitu. Nah, paham sampai sini Rima ya? Paham, Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham dari 100 itu? Permisi, Pak. Iya, silahkan, suaranya kecil sekali. Ya, permisi, Bapak. Iya, silahkan. Kalau misalnya tadi tuh ngitungnya langsung pakai rumus yang molaritas sama dengan densitas dikali 10 kali kadar per mR itu bisa juga kan, Pak? Oke, iya. Ini saya tahan dulu ya, Diva. Diva ya namanya ya, muncul di saya. Iya, Diva, Pak. kelas. Kelas apa? Nah, yang disampaikan Diva ini adalah lanjutan yang mau akan saya sampaikan gitu. Tadi ada rumus yang disampaikan Nadia itu boleh digunakan, tapi terkadang ada rumus yang mempermudah ketika kita menggunakan kita membuat suatu larutan yang dalam bentuk larutan gitu. Ada rumus molar yang dalam bentuk larutan, ada rumus molar dalam bentuk padatan. Nah, itu yang membedakan walaupun rumus umumnya adalah molaritas itu adalah mol per volume. Ya, yang disampaikan tadi teman kalian di awal yang saya tanyakan molaritas apa normalitas itu apa. Nah, itu diturunkan kembali oleh para ahli kimia ya. Rumus itu diturunkan untuk menghitung molaritas suatu larutan dari larutan ya, dalam bentuk larutan itu bisa menggunakan rumus molaritas sama dengan rho itu biasanya densitasnya atau massa dari HCl-nya di dalam itu, jumlah HCl-nya bukan massa molekulnya ya.
Karena berbeda, kalau bersama molekulnya HCl itu kan 36,5 ya, dari H itu 1, Cl itu 35,5. Nah, dia mempunyai densitas 1,95, jadi beratnya HCl dalam larutan itu 1,19 gram per mili. Nah, itu bisa menggunakan rumus itu, Rho dikali persennya berapa, dia mengandung berapa persen di dalam situ, 37% dikali 1000 dibagi dengan volumenya. Dengan MR-nya, berat molekulnya 36,5, jadi nanti molaritas sama dengan 1,19 dikali 37/100 dikali 1000 dibagi dengan berat molekulnya MR-nya. Nah, itu nanti akan didapatkan nilainya yang sama seperti yang disampaikan Nadia, yaitu 12,07 molar. Itu rumus mungkin yang lebih mudahnya, ya, karena kita tidak perlu lagi menghitung volumenya tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi yang disampaikan dia 100 dibagi 1,19. Jadi bisa langsung menggunakan rumus itu, langsung dihitung saja. Dapat 12,0 sekian, 12,06 sekian molar ya. Nah, dari situ nanti baru masukkan ke rumus pengenceran. Ya, rumus pengenceran, sehingga saya tidak tahu pasti jawabannya berapa karena saya belum menghitung. Ya, saya percaya jawaban sama Angelina 8,3 mili ya. Yang lainnya juga dapatnya 8,3. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti kalau yang ditanya berapa miliar sama asam pekat yang harus diambil, yang diencerkan menjadi 1 liter untuk membuat larutan 0,1 molar, ya berarti pakai rumus pengenceran aja. V1M1 dengan V2 sama dengan V2 kali M2, atau volume 1, volume pekat dengan molar pekat sama dengan volume encer dikali molar encernya. Jadi 12,0 volume 1 dikali 12,06 molar. Kalau misalnya mili, berarti 1 liternya dirubah ke dalam mililiter jadi 1000 mili dikali 0,1. Tinggal nanti V1-nya sama dengan 1000 mili dikali 0,1 dibagi 12,06. Jadi dapatnya 8,3 mili. Nah, jadi sudah selesai sampai di situ. Pengerjaannya belum, ya, belum. Ya, jadi 8,3 mili kalian ambil asam pekatnya, terus kalian encerkan. Kalian encerkan hingga larutan itu berjumlah 1 liter. Ya, jadi ditambahkan berapa tuh? Tinggal kalian kurangin aja, 1000 dikurang 8,3 mili, itu berapa? Nah, itulah jumlah air yang ditambahkan ke dalam di dalam pembuatan larutan tersebut. Berbeda halnya dengan nantinya ketika kalian membuat larutan dalam bentuk padatan. Kalau dalam bentuk padatan ya total misalnya dibutuhkan 100 mili, ya airnya 100 mili. Ya, jadi di sini paham ya, saya anggap paham. Sebentar, ada chat ini kayaknya. Oke, silakan Dewantara. Jadi perbedaannya di situ ketika kita membuat larutan dari larutan awalnya larutan sama padatan ya, bahan dasarnya larutan dan padatan. Kalau larutan kita menambahkan sejumlah larutannya hingga menjadi volume yang kita inginkan, sedangkan kalau yang padatan itu harus ditambahkan sejumlah volume yang kita inginkan. Situ. Ya. Sampai sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan terkait perhitungan maupun dalam pembuatan larutan? Karena ini akan kalian gunakan terus itu ya, ketika kalian melakukan penelitian, ketika kalian nantinya misalnya kerja di apotik, ya segala macam, kalian meracik obat, segala macam, ya pasti menggunakan perhitungan ini gitu, kalau dalam pembuatan larutannya. Jadi harus benar-benar paham, jangan sampai salah, karena sedikit saja salah, itu bisa merubah kadar dari larutan tersebut, seperti itu. Oke, saya anggap tidak ada yang ditanyakan, jadi saya anggap paham ya. Kita lanjutkan.
Nah, larutan baku atau larutan standar itu terbagi menjadi dua. Ya, ada larutan baku primer dan ada larutan baku sekunder. Di mana kalau larutan baku primer, jadi merupakan larutan baku yang langsung dapat kita gunakan ya dalam titrasi sehingga dapat menentukan jumlah zat yang akan dianalisa. Sedangkan kalau larutan baku sekunder, contoh dari larutan baku primer ada asam oksalat ya H2C24, ada natrium oksalat, ada KBRO3, KiO3, NaCl, borax, dan Na2CO3. Itu natrium karbonat. Nah, ada yang namanya larutan baku sekunder, di mana larutan baku sekunder ini harus dibakukan dulu menggunakan larutan baku primer. Ya, makanya terkadang kalau kalian mungkin udah pernah melakukan titrasi sebelumnya, itu ada 2 kali titrasi. Yang pertama harus distandarisasi dulu larutan baku sekundernya, baru nanti larutan baku sekunder yang akan digunakan untuk menganalisis. Seperti itu. Kalau tidak salah, biasanya praktikum apa ya? KMNO. Menggunakan KMNO 4 kalau tidak salah ya. Kalian menentukan kadar dari vitamin C kalau tidak salah. Udah pernah praktikum itu ya? Udah ya. Nah, itu KMNO 4 itu merupakan larutan baku sekunder. Dia tidak bisa langsung digunakan untuk menentukan kadar vitamin C-nya. Jadi harus distandarisasi dulu menggunakan larutan baku primer. Di mana larutan baku primer yang digunakan itu kalau seingat saya adalah asam oksalat. Ya, karena tadi asam oksalat itu memiliki syarat yang sesuai dengan larutan baku primer. Ya, ini ada contoh larutan baku sekundernya ya, dan NaOH, KOH, KMNO4, HCl, dan H2SO4. Nah, ini kalau yang untuk titrasi metode selain asam basa ya, ada yang lain ya jenisnya, titrasi redox. Ya, ini bisa nanti kalian baca. Kalau kalian KMNO4 kita bisa menggunakan besi Fe2+ ya untuk menstandarisasinya. Bisa juga menggunakan asam oksalat. Ya, tadi ini sorry, ini terlewat ya. Sudah ya tadi ya syarat larutan baku ya, karena ini asam oksalatnya memenuhi persyaratan ini. Gitu. Nah, dalam titrimetri sendiri atau titrasi sendiri ada 4 jenis ya, ada beberapa jenis metode ya, dia dibagi tergantung sifat dari sampel tersebut dan bagaimana reaksi yang terjadi. Yang pertama yang paling umum itu adalah titrasi asam basa atau dikenal dengan asidi alkalimetri. Yang kedua ada titrasi redox atau reduksi oksidasi, disebut juga reduksimetri dan oksidimetri. Ada titrasi kompleksometri dan titrasi pengendapan. Nah, yang pertama adalah titrasi asam basa, atau yang mungkin kalian pernah dengar asidimetri dan alkalimetri. Kalau saya tanya, apa sih bedanya asidimetri sama alkalimetri? Ada yang masih ingat nggak? Halo? Pak. Ya, silakan. Ini dari catatan praktikum sih, Pak. Oke. Siapa ya namanya? 5, Pak. 5. Oke, silakan. Kalau misalnya kita mau analisis sampel yang bersifat basa, maka kita pakai larutan standar asam. Itu yang disebut sama asidimetri. Terus kalau kita mau tentuin sampel yang sifatnya asam, maka kita gunakan larutan standar basa yang disebut alkalimetri, Pak. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya, Pak. Sangat jelas kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita mau menentukan larutan yang bersifat basa, kita bisa menggunakan
asidimetri. Kalau kita menentukan larutan yang bersifat asam, itu kita bisa menggunakan alkalimetri. Rima tadi kelas apa ya? Kelas apa? Kelas A, Rima. Ya, kalau lebih mudah untuk mengingatnya, ingat aja asidi dan alkali. Asidi itu asid, alkali itu biasanya kalau kalian hafal tabel periodik ya, alkali yang bersifat alkali kan basa ya, sifat basa. Nah, kalau yang bertindak titrannya itu asam, ya titrannya itu asam, berarti asidi. Kalau yang bertindak titrannya itu basa, itu berarti alkali. Jadi ingatnya yang titrannya saja. Kalau saya ya itu untuk mengingatnya perbedaannya antara asidi dan alkali ya. Jadi asidi itu yang sudah diketahuinya si asam, sedangkan alkali yang sudah diketahuinya itu basanya, yang bertindak sebagai asam. Titrannya, sorry. Nah, itu asidi dan alkali. Jadi titrasi asam basa merupakan suatu prosedur ya yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa ya berdasarkan reaksi neutralisasi. Ini metode yang reaksi sederhananya dari titrasi asam basa. Selain itu dalam titrasi asam basa juga diperlukan suatu indikator karena asam sama basa itu agak sulit dilihat perubahan titik akhir titrasinya, maka dibutuhkan suatu indikator ya untuk mengetahui titik akhir titrasi. Ya jika dalam suatu laboratorium itu tidak punya indikator yang untuk titrasi asam basa, kita bisa menggunakan tadi yang namanya potensiometri. Jadi kita mengukur metode potensiometri ya. Jadi kita mengukur pH dari penambahan masing-masing volume. Jadi kita menghitungnya manual. Ketika kita tidak punya indikator, jadi misalnya penambahan 10 mili pH-nya berapa, penambahan 20 mili pH-nya berapa, nah itu dihitung satu-satu. Kalau kita dapat ada indikator, itu lebih mudah seperti itu. Nah, daerah perubahan pH harus drastis ya, harus curam karena daerah ini akan nantinya menentukan titik akhir titrasinya atau perubahan dari indikatornya. Ya, di mana daerah ini terjadi dengan penambahan sedikit titrannya ya, dan dia dapat mengubah warna dari indikatornya yang digunakan. Nah, indikator asam basa sendiri yang baik untuk titrasi asam basa itu ada dua macam, yaitu mempunyai trayek perubahan pH yang berada di sekitar titik ekivalen atau titik akhir titrasi ya, ada titik terus perubahan warnanya juga tajam. Ya, bisa dilihat oleh mata gitu tanpa bantuan alat apapun. Ya, seperti itu. Ya kalau mau pakai kacamata juga boleh. Asal tidak pakai bantuan yang lain. Itu syarat dari indikator yang digunakan untuk titrasi asam basa. Nah, ini adalah beberapa tabel indikator yang biasanya digunakan asam basa, walaupun yang sering digunakan di laboratorium mungkin pada saat kalian praktikum adalah phenolphthalein. Ya, ketika kalian melakukan titrasi asam kuat maupun dengan basa kuat. Seperti itu karena trayek pH perubahannya ya dari posisi netral itu terlihat jelas. Ya. Jadi phenolphthalein itu akan berwarna bening ketika ditambahkan dalam suatu asam atau range pH-nya dari angka 1 sampai 7,9. Seperti itu. Nah, ketika dia dalam range basah, dia berwarna pink. Ya di kisaran di atas 10,1 sampai 14. Ya, sedangkan di 8 sampai 10 itu warnanya lebih muda dari pink. Ya, atau dia sedikit berwarna dari yang tidak berwarna. Makanya indikator PP ini sering sekali digunakan untuk menentukan
suatu larutan apakah dia bersifat asam atau basanya. Dia larutan itu bersifat asam atau basa. Ya, untuk menentukan kadar larutan yang bersifat asam sama basa. Itu yang sering digunakan adalah indikator kind of phthalate. Ya, karena rentang pH-nya juga cukup jauh ya, dan lebih mudah biasanya digunakannya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kalian menganalisis asam lemah atau basa lemah yang menggunakan asam kuat dengan basa kuat sebagai titrannya, itu bisa menggunakan indikator yang lain. Jadi tergantung nanti perubahan pH-nya di mana, bagaimana gitu. Jadi kita harus membaca teorinya terlebih dahulu ketika suatu senyawa ini ditambahkan ini terjadi perubahan trayek pH-nya berapa di berapa. Nah, itu kita lihat nantinya indikator yang kita gunakan. Ada kurvanya. Jadi masing-masing titrasi asam basa itu ada kurvanya. Asam kuat sama basa kuat itu dia di range berapa titik ekuivalennya, terus asam lemah dengan basa kuat itu di range berapa titik ekuivalennya. Nah, itu dari situ kalian bisa menentukan nantinya indikator apa sih yang digunakan untuk titrasinya. Seperti itu. Nah, ini 3 jenis indikator yang biasa digunakan untuk titrasi asam basa ya. Biasanya kalau phenylephthalate itu digunakan untuk asam kuat dan basa kuat. Kalau bromtimol biru itu kalau tidak salah asam lemah dan basa kuat, sedangkan metil merah terbalik, asam kuat dan basa lemah. Sedangkan kalau yang metil merah biasanya asam lemah dan basa kuat. Ini trayek pH-nya bisa kalian tentukan ya, tapi yang sering digunakan biasanya adalah yang phenylephthalate atau PP. Jadi ketika kalian melakukan titrasi, harapannya perubahan warnanya tidak terlalu mencolok ya, tidak terlalu terang gitu. Perubahan dari warna awal sampai ke akhir. Ya, kalau kalian terlalu banyak menambahkan titrannya, nanti perubahan warnanya akan cerah sekali atau drastis sekali perubahan warnanya gitu. Nah, itu akan sangat jauh sekali dari titik akhir titrasinya atau titik ekuivalennya gitu. Jadi sangat penting sekali catatan yang mesti kalian harus ingat ketika kalian melakukan titrasi itu harus ditambahkan tetes demi tetes ya. Jadi perubahan sedikit saja dan perubahan itu konstan, ya tidak ketika digoncang dia tidak berubah lagi, itu sudah cukup penambahan titrasinya dan itu dianggap mendekati atau idealnya mendekati titik ekuivalennya seperti itu. Itu untuk titrasi asam basa. Ya, selanjutnya ada yang namanya titrasi reduksi oksidasi. Nah, titrasi reduksi oksidasi sendiri adalah suatu penetapan kadar larutan ya berdasarkan antara reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi ketika senyawa yang kita ingin analisis itu bereaksinya oksidasi dan reduksi, kita menggunakan metode titrasinya reduksi oksidasi. Nah, dalam titrasi redoks terkadang perlu menggunakan indikator redoks yang mengalami perubahan warna. Bisa juga menggunakan potensiometer untuk mengetahui titik ekuivalen atau titik titrasi. Nah, potensiometer sendiri digunakan untuk mengukur tegangannya. Karena suatu larutan yang bersifat oksidator maupun reduktor itu memiliki tegangan, ya, memiliki tegangan listrik, yaitu bisa diukur. Jadi ketika ada perubahan, itu dihentikannya titrasinya kalau kalian menggunakan potensiometer. Di lab kalian tidak punya indikator. Seperti itu. Nah, reaksi redoks baru bisa dijadikan sebagai dasar titrasi apabila sudah memenuhi persyaratan berikut. Reaksi redoks harus berlangsung secara cepat dan nyaris sempurna. Ya, persuksesannya di atas 99%. Titik akhir harus bisa diukur atau dideteksi, baik itu dengan menggunakan indikator warna maupun potensiometri. Proses terjadinya pertukaran elektron harus bersifat geometri, artinya pasangan sistem redoks
baik itu oksidator maupun reduktor sudah sesuai dan setara. Nah, saya anggap kalian mungkin sudah bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks ya, ketika kalian menentukan kadar vitamin C. Kalau tidak salah, kalian sudah mengukur bagaimana sih menyetarakan KMNO4 itu perubahannya dari KMNO4 ya. MnO4 2- menjadi MnO4- menjadi 2Mn plus kalau tidak salah, saya lupa proses reduksi oksidasinya. Dan saya anggap kalian bisa menyetarakannya, reaksi redoksnya ya, dan menghitung bagaimana sih cara menghitung kadar dari titrasi reduksi oksidasi. Nah, untuk jenis titrasi redoks sendiri terbagi menjadi 4 jenis ya, tergantung titran yang digunakan ataupun nantinya indikator yang digunakan. Kalau permanganometri itu biasanya menggunakan kalium permanganat ya sebagai titran dan oksidatornya. Bila menggunakan larutan tidak berwarna, kita bisa menggunakan KMNO4 itu sebagai indikator karena dia juga dapat bertindak sebagai autoindikator. Terus yang kedua adalah dikromatometri. Ya, di sini menggunakan dikromat atau Cr2O7 yang merupakan oksidator yang kuat. Di mana nanti perubahannya menjadi warna hijau kalau dari larutan tidak berwarna. Terus yang ketiga ada iodimetri dan iodometri, di mana titrasi iodometri dan iodometri itu merupakan titrasi redoks yang menggunakan iodium sebagai pelarutan titrannya. Ya, nah perbedaan dari iodo dan iodi ini adalah cara titrasinya, dia bisa langsung dan tidak langsung. Jadi penambahan indikatornya itu ada yang di tengah-tengah, ada yang di awal. Ya, ada perbedaannya titrasi tidak langsung juga ada sesuatu zat yang mesti direduksi dulu baru ditambahkan suatu zat lain untuk mengetahui kelebihan dari penambahan iodium tersebut. Ya. Nah, di sini iodium bertindak sebagai larutan titrannya, ya, di mana iodium yang dilepas akan titrasi menggunakan latium sulfat kalau dia titrasi tidak langsung. Kalau titrasi langsung, kita langsung menggunakan iodiumnya ke larutan sampel. Terus yang keempat adalah bromatometri, ya. Ini menggunakan potasium bromat sebagai reduktornya atau titrannya, ya. Di mana untuk mempercepat deteksi biasanya bromatometri dilakukan dalam suhu yang panas dan kondisi pH asam, ya. Di mana nanti titik akhir titrasinya menghasilkan warna kuning pucat yang biasanya agak sulit. Jadi BR ini agak jarang digunakan. Yang sering digunakan metodenya adalah iodimetri. Terkadang menggunakan indikatornya pati ya kalau tidak salah atau amilum. Terus potensiometri atau KMNO4. Nah, itu yang dua titran itu yang sering digunakan dalam jenis titrasi redoks seperti itu. Nah, dalam menetapkan suatu kuantitas komponen analit khususnya pada titrasi asam basa dan redoks, lebih banyak digunakan satuan ekivalen ya dibandingkan satuan mol. Di mana untuk titrasi asam basa sendiri, satu ekivalen asam atau basa menyatakan berat asam atau basa tersebut dalam gram yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 mol H+ atau 1 mol OH-. Sedangkan untuk titrasi redoks, ya, satu ekivalen oksidator atau reduktor menyatakan berat oksidator atau reduktor tersebut dalam gram yang dibutuhkan untuk menangkap atau melepaskan 1 mol elektron dalam peristiwa oksidasi reduksi. Jadi kalau kalian melakukan suatu perhitungan, kalian lihat Z-nya gitu, ekivalennya. Jadi ketika kalian memasukkan ke rumus
persamaan ekivalen titran dan ekivalen titrat itu harus tahu dulu jumlah ekivalen dari masing-masing senyawa. Ya, terkadang ada yang ekivalennya 2, ada yang ekivalennya 1, dan itu harus dikalikan gitu. Sehingga posisi dari titran sama titrat itu di akhir akan setara juga. Seperti itu. Ini biasanya contoh-contoh dari reaction terjadi yang kita gunakan ya. Kalau H3PO4 dia menjadi H+ dengan 2PO4 min, satu molnya dengan satu ekivalen karena dia menghasilkan satu ion H+. Sedangkan kalau H3PO4 yang di bawah 2H+ HPO4 2 min, nah itu satu molnya dianggap 2 ekivalen karena dia menghasilkan 2H+. Dan selanjutnya, sedangkan kalau yang redox itu dilihat dari jumlah elektronnya. Jadi kalau kayak C2O4 2 negatif menjadi 2 CO2, kalau disetarakan kan di sebelah kirinya itu ditambahkan 2 elektron biar muatan kiri sama kanan sama-sama negatif 2. Kalau kalian masih ingat penyetaraan persamaan redox ya, saya mencoba mengingatkan kembali ya, maka sisi kirinya, sisi kanannya C2O4 2 min itu muatannya 2 min, sedangkan 2 CO2 itu muatannya 0. Sehingga ketika dia disamakan, maka yang sisi kanannya ditambahkan 2 elektron, sehingga sama-sama baik kiri maupun kanan muatannya 2 elektron. Nah, ketika kalian memasukkannya dalam persamaan menghitung kadar dalam titrasi, ini dianggap ekivalennya adalah 2. Jadi melihat jumlah elektronnya. Kalau MnO4 min menjadi MnO4 2 min, itu elektronnya 1 atau dianggap 1 ekivalen. Begitupun selanjutnya di bawahnya. Ya, dilihat dari jumlah elektronnya. Nah, coba kalian hitung nih, berapa mili NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan 600 mili larutan 0,1 normalitas. Saya kasih waktu 2 menit lah. Sudah dapat jawabannya? Dapat. 30 mili bukan, Pak? Berapa? 30 mili. Silakan dulu, siapa namanya?
Anas Pak, Mas dari kelas? dari kelas C. Oke, akhirnya ada juga yang kelas yang bersuara ya. Dapatnya 60 mili ya? 30 mili Pak. Oh, sorry, 30 mili. Oke, ada jawaban yang lain selain yang dijawab Anas? Sama, Pak. Sama. Oke, yang lain? Tadi Rima ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Saya belum hafal soalnya. Rima kelas sana, kelas B, kelas B. Kelas B dapat berapa kelas B? Ayo, yang kelas B. Izin menjawab, Pak. Ya, Sama, Pak. 30. siapa nih? Muhammad Dipa Dima, Pak. Dari kelas B. Muhammad Diva. Oke, saya anggap kalian menghitung ya. Coba bantu Diva dari kelas B. Bagaimana dapat 30-nya itu? Bapak, saya izin menjawab. Siapa namanya? Karina, Pak. Harina dari kelas? Dari kelas B juga. Oke, silakan. Jadi 30 mili itu didapat dari yang pertama kita cari normalitasnya. Di mana normalitas itu rumusnya N kecil dikali berapa? Dikali 2. N-nya itu kan untuk hidroksida itu 1, jadi 2 dikali 1 itu 2 Pak hasilnya. Kemudian kita 2 itu apa ya? 2 itu normalitasnya, Pak. Hah? Normalitas NaOH-nya. Ya, diperoleh dari itu, Pak, apa kan N hidroksida itu kan 1. hmm, Kalau NaOH terus dikali 2 gitu, Pak. 2 itu dari mana? Bentar, Pak. Moralitas itu napa NaOH. Oh iya itu, Pak. Oke, lanjut. Jadi normalitas dari persamaan N dikali molaritas ya. Jadi N dilihat dari jumlah ion hidroksinya. 1, karena NaOH itu Na plus OH min. OH min kan 1 ya. Yang seperti yang tadi saya lihatkan di tabel. Ya, jumlah OH min ekuivalennya 1 karena jumlah OH-nya 1. Oke, lanjut. Normalitasnya dapat 2 ya. Iya itu, Pak. Terus Silakan. dicari karena M sama dengan N, jadi rumusnya itu V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Nah, itu dapatnya 600 mili dikali 0,1000 N 0,1. iya, sama dengan 30 mili. .600 dikali 0,1 sama dengan 30 mili. Iya, Pak. Oh, Masa sih? dibagi dua. Dibagi 2. Oke. Iya, Ya. itu, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih jawabannya. Jadi baik Anas, Muhammad, Diva, Rina, sama Rima. Tadi Rina ya? Rima. Rima. Iya, Rima. Udah benar ya jawabannya 30 mili ya. Nah, ini kesamaannya. Ya, di mana NaOH melepaskan 1 ion hidroksid. Maka dapat volumenya 30 mili. Jadi 30 milinya nanti ditambahkan dengan 570 mili air. Sehingga diperoleh 600 mili larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Seperti itu. Oke, mungkin 2 itu dulu ya.
Jenisnya karena ada dua lagi sebenarnya, titrasi kompleksometri sama titrasi pengendapan atau argentometri. Ya mungkin kalau sudah dapat, nanti kita balik lagi di pertemuan selanjutnya, karena udah jam 8:03. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait flashback dari titrasi itu apa, bagaimana cara menghitung atau membuat larutan standar, jenis-jenis titrasinya, titrasi asam basa, dan titrasi redox. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, suaranya agak dinyaringin. Iya, saya perkenalkan, nama saya Yuliana Sari dari kelas A. Tadi tuh saya ada lihat yang jenis-jenis titrasi redox yang iodometri dan iodimetri. Siapa? Yulia dia? Yuli, Pak. Yuli. Sebentar. Yuliana dari kelas A ya? Iya, Pak. Oke, jenis-jenis titrasi redox. Oke. Yang Terus? iodometri dan iodimetri. Oke. Itu tadi itu kan Pak, iodimetri dia harus dilakukan dalam kondisi pH netral atau sedikit asam. Nah, kalau iodometri itu nggak ada ketentuan gitu Pak. Terus sama iodimetri itu kenapa harus sedikit asam gitu Pak? Kenapa sedikit iodi harus kenapa sedikit asam ya? Oke. Saya jawab ya, saya coba jawab Yuliana. Kalau untuk titrasi iodometri itu titrasi tidak, sebentar, iodometri, titrasi tidak langsung. Saya terkadang ketukar gitu. Iodimetri itu tidak langsung. Nah, kalau yang iodometri itu kenapa tidak pakai pengaturan pH ya? Karena nantinya kelebihan dari iodometri titrasi tidak langsung itu dalam penentuan vitamin C dia dititrasi dulu. Saya lupa ya. Vitamin C dititrasi menggunakan iodo, baru nanti di tengah-tengah ditambahkan pati. Oh gini, kalau yang iodometri kan dititrasinya menggunakan larutan natrium tiosulfat. Nah, iodiumnya itu langsung ditambahkan pada larutan sampelnya kalau tidak salah ya. Nah, nanti kelebihan dari iodium yang bereaksi pada sampel akan dititrasi dengan tiosulfat pada buret. Sedangkan kalau yang iodimetri itu di buretnya langsung I2 iodium, nanti di bawahnya itu sampel. Nah, kenapa pada saat yang iodometri itu tidak diatur pH-nya? Karena reaksinya udah langsung terjadi di Erlenmeyer-nya gitu. Jadi tidak perlu penambahan suatu asam, dan kelebihannya nanti akan dianggap setara
akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Nah, kelebihannya itu dianggap setara dengan jumlah dari volume iodium yang bereaksi dengan sampelnya. Sedangkan kalau yang iodimetri, kenapa mesti ditambahkan sedikit asam? Itu membantu nantinya penambahan perubahan dari titik akhirnya, karena iod sendiri ya agak susah ya dia terionisasi ya, agak susah terionisasi di dalam suatu larutan ya, maka ditambahkan suatu asam yang nantinya dia dari I2 dalam bentuk I2 menjadi imin yang nantinya akan bereaksi dengan dengan sampel. Nah, sedangkan kalau yang tidak langsung itu iminnya penentuannya dilihat dari patinya gitu. Penambahan pati nanti perubahannya kan dari pati jadi biru menjadi bening kalau tidak salah ya, ketika sampel itu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Jadi kita tidak membutuhkan ionisasi dari iodium tersebut. Seperti itu, makanya kalau titrasi tidak langsung tidak memerlukan pH, sedangkan kalau langsung itu diperlukan sedikit asam, dia membantu ionisasi dari I2-nya sehingga nantinya akan mudah mengalami reaksi oksidasi reduksi terhadap sampelnya gitu. Jadi nanti iodiumnya bertindak sebagai reduktor, sampelnya bertindak sebagai oksidator. Seperti itu, Yuliana. Makanya kalau dia yang langsung itu ditambahkan sedikit asam karena membantu reaksi dari iodium dengan vitamin C-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Habis ini kalian ada kuliah lagi? Ada, Pak. Jam berapa? Jam berapa ya? Enggak, gelas gabungan lagi atau pisah? Ya, Pak. Masih. Ya? Anu sih Pak, beda jadwal. Maksudnya ini sudah pisah dari ABC. Oh, oke. Ini udah di jam saya 8.10, di sana berarti udah jam 9.10 ya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk hari ini. Kita lanjut lagi. Jadwalnya kapan lagi ya? Senin? Atau? Iya Pak, Senin. Senin minggu depan ya. Kita lanjutkan lagi untuk jenis yang lain dengan mungkin metode kita langsung ke sampelnya, bagaimana sih cara menentukan misalnya logam dalam analisis logam bagaimana, terus senyawa-senyawa metabolit sekunder yang mungkin kalian sudah pisahkan dalam metode pemisahan, dalam metode ekstraksi segala macam, metabolit sekundernya bagaimana sih kita menentukannya dengan metode titrasi. Mungkin itu yang akan saya coba bahas ya di pertemuan selanjutnya. Ya, walaupun nanti mungkin tidak semua metabolit sekunder bisa kita lakukan dengan metode titrasi ya, ada beberapa itu yang kita bisa tentukan ya, tergantung apakah sifat dari senyawa itu bisa kita lakukan dengan metode titrasi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa nanti di pertemuan selanjutnya. Saya untuk absennya nanti tolong dikirimkan ke saya ya. Saya harap kalian bisa berlaku jujur. Ya, bagi temannya yang tidak hadir, tolong tetap tidak hadir. Kalaupun ada yang di awal ada yang bermasalah dengan jaringan, silakan hubungin saya gitu sebelum Zoom dimulai, perkuliahan dimulai atau sehari sebelumnya. Terus kalau mengaktifkan kamera ataupun tidak, saya juga tidak terlalu memusingkan hal itu. Saya anggap kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nanti ada penilaian dari saya berupa tugas ataupun kuis yang saya anggap itu sudah mewakili pemahaman kalian terhadap materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Ya, dan beberapa tadi yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan juga
akan saya beri nilai tambahan nantinya. Jadi saya anggap kalian, saya harap kalian aktif dalam perkuliahan ini. Ya, kita tahu keterbatasan dari metode daring, yaitu kita bebas di mana saja dan posisi apa saja gitu. Terkadang device-nya menyala, tapi